Polisi selidiki kebakaran di rumah hakim. Kenaziran bantah larang pengunjung beristirahat di rumah ibadah. Inovasi batu bata ramah lingkungan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama saudara, tim gabungan Polrestabes Medan bersama Polda Sumatera Utara hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di Rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara korupsi Jalan Sumut. Pasca musibah kebakaran yang melanda Rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan di Komplek Taman Harapan Indah Medan Sunggal, personel Polrestabes Medan dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut menyelidiki penyebab kebakaran. Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Simbanjuntak bilang tim masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Olah TKP lanjutan sudah dilakukan, termasuk memeriksa beberapa ruangan lain di rumah yang terbakar. Puing sisa kebakaran juga tengah diuji oleh tim laboratorium forensik termasuk memeriksa beberapa saksi. Nantinya hasil lapor, olah TKP, dan keterangan saksi akan digabungkan dengan investigasi yang dilakukan guna menyimpulkan penyebab kebakaran. Dan sekarang posisinya kita lanjutkan untuk olah TKP lanjutan bersama dengan Inavis dan bersama dengan tim laboratorium forensik. Kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Nanti apabila sudah selesai hasil olah TKP, nanti apabila sudah ada hasil dari laboratorium forensik dan sudah kita komplit dengan hasil keterangan tambahan lainnya berdasarkan investigasi mendalam, kami akan segera tentukan hasilnya dan akan kami sampaikan selanjutnya. Sebelumnya, kediaman Kamozoro Warubu terbakar Rabu siang. Saat kejadian, tidak ada orang di dalam rumah. Akibatnya, satu ruang kamar hangus terbakar. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut 3 tahun penjara terhadap ayah dan anak terdakwa kasus suap yang melibatkan mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Terdakwa memberikan uang pelicin 4 miliar rupiah. Dua terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara Rabu siang menghadiri sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Kedua terdakwa merupakan ayah dan anak. Akirun Piliang adalah Direktur PT Dalihana Tolu Group dan anaknya Raihan Dulasmi Piliang merupakan Direktur PT Rona Namura. Terdakwa menyuap mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting untuk memenangkan proyek pembangunan Jalan Sipiongot. Akibat perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjerat terdakwa dengan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 dan Pasal 65 KUHP. Jaksa menuntut terdakwa Akirun Piliang dengan hukuman pidana penjara 3 tahun dan denda 150 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Raihan Dulasmi Piliang dituntut 2 tahun 6 bulan penjara, denda 100 juta rupiah. Usai mendengarkan tuntutan jaksa, kedua terdakwa melalui penasehat hukumnya akan mengajukan pledoi. Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno mengatakan kedua terdakwa memenangkan proyek dengan cara suap sejak tahun 2023. Total nilai lebih dari 4 miliar rupiah.
Kita yang diberikan oleh para terdakwa dalam perkara ini ya, khususnya dalam PUPR 2025 di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara 2025 dan PJN 1 khususnya PJN 1 di BPJN Sumatera Utara itu 4 miliar 54 juta rupiah. Itu untuk ruas Itu sudah diberikan. ya. Sidang dengan agenda pembacaan pledoi direncanakan akan berlangsung pada pekan depan. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara meringkus satu komplotan pencuri sepeda motor yang tercatat sudah 32 kali beraksi. Dalam aksinya pelaku berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban. Ini adalah video amatir yang direkam petugas Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara saat mengungkap pelaku pencurian sepeda motor dengan modus berpura-pura menawarkan bantuan. 3 pelaku yang diringkus tercatat sudah 32 kali melakukan pencurian. 12 diantaranya dilakukan di Jalan Arteri Bandara Kuala Namu. Pelaku biasanya mengincar pengendara sepeda motor wanita dan menyebut sepeda motor korban mengalami bocor ban, oli bocor, hingga ban motor korban oleng. Kemudian saat korban berhenti memeriksa motornya, pelaku berpura-pura menawarkan bantuan. Di saat inilah pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor korban. Pelaku juga tak jarang melukai korbannya yang mencoba melawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh bilang salah satu pelaku yang terlibat dalam kasus ini merupakan residivis. Selain pelaku, petugas juga menangkap penadah dan menyita 28 unit sepeda motor dengan rincian 2 sepeda motor pelaku, 26 sepeda motor korban. Apabila ada orang yang mengikuti kita dari belakang dengan alasan memberikan informasi bahwa ban kita bocor, ataupun oleng, ataupun oli bocor, segera jalan menuju area yang ramai. Jangan artinya terpengaruh atas himbauan yang merupakan modus operandi daripada para pelaku untuk melakukan pengambilan ataupun pencurian kendaraan bermotor. Kini pelaku telah ditahan dan terancam penjara 4 tahun, melanggar pasal 372 junto pasal 378 KUHP tentang penipuan, atau maksimal dapat dihukum penjara 12 tahun, karena dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kenaziran bantah larang pengunjung beristirahat di rumah ibadah. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara pengurus rumah ibadah di Kota Sibolga, Sumatera Utara menegaskan tidak pernah melarang pengunjung beristirahat di Masjid Agung. Peristiwa viral beberapa hari lalu itu disebutkan karena salah paham. Kasus penganiayaan seorang pria di teras Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara awalnya disebut-sebut karena adanya larangan tidur atau beristirahat di kawasan masjid. Namun belakangan peristiwa tersebut terjadi karena salah paham. Menurut Ketua Badan Kenaziran Masjid Agung Sibolga, Ibnu Tasnim Tampu Bolon, pihaknya tidak pernah mengeluarkan larangan bagi para pengunjung untuk tidur ataupun beristirahat di kawasan masjid. Dia menyebut peristiwa ini berawal saat salah seorang pelaku merasa terganggu dengan suara dengkuran korban yang tengah tertidur. Kemudian karena merasa terganggu, pria tersebut melapor pada pedagang sate di depan masjid. Pedagang sate kemudian memberikan informasi kepada 3 orang pria lainnya yang berada di sekitaran masjid dan menyebut ada yang ingin mencuri kota infak masjid. Mendengar informasi itu, tukang sate bersama 3 orang pelaku lainnya mendatangi korban dan melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia di rumah sakit.
Ibnu Tasnim Tampu Bolon juga menyebut 3 dari 5 pelaku bukan merupakan jemaah ataupun pengurus masjid, sedangkan 2 pelaku lainnya merupakan jemaah Masjid Agung Sibolga. Oh, di sini Pak ya. Suaranya apa namanya itu? Mendengkur Pak. Mendengkur atau pokoknya menjadikan terganggu lah orang. Dilarang kan tak mempan Iya, Pak. Udah. Habis itu tidur di sini, turun ke bawah. Mengadu sama tukang sate. Nah, habis itu tukang sate meminta anak muda di sana. Jadi katakan anak muda, enggak anak muda lagi. Pak. Umur sudah 39 tahun. Cuma pengaduannya beda. Katanya ada orang yang mencuri celengan di Masjid Agung. Oh. Nah, kan beda versi kan? Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Kalau ini permasalahannya gara-gara mendengkur, gara-gara apanya itu kira-kira, maka terganggu tidur. Penyampaian isu beda lagi. Jadi karena terdengar mencuri di Masjid Agung, orang itu kan emosi. Saat ini kelima pelaku telah ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Mereka dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Sibolga, Sumatera Utara. Saudara, mengantisipasi bencana gempa, kebakaran, dan tsunami, ASN di gedung pemerintah Kota Medan ikuti latihan antisipasi gempa. Suasana rapat seketika panik. Suasana rapat seketika berubah panik ketika alarm gempa menyala di sepanjang sudut kantor Balai Kota Medan Selasa siang. Seluruh aparatur sipil negara yang berada di dalam gedung panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan balai. Tim penyelamat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran, PMI, serta Vertical Rescue berupaya menyelamatkan sejumlah pegawai yang masih terjebak dalam bangunan. Menurut Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, kegiatan ini sengaja melibatkan seluruh unsur agar seluruh instansi dapat berkoordinasi saat menghadapi bencana. Kita mengingat kembali, bahwasanya namanya bencana tidak akan ada yang tahu kapan datangnya. Jadi kita semua yang ada di sini, saya sendiri, bahkan rekan-rekan dari OPD dan di tingkat kewilayahan, setidaknya harus memahami apa yang harus dilakukan duluan apabila terjadi bencana. Simulasi dan latihan penanggulangan bencana ini rencananya akan terus dilakukan di lingkungan Pemko Medan. Seluruh instansi dapat bergerak cepat mengatasi bencana. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pasca viral video penganiayaan yang terjadi di rumah ibadah di Kota Sibolga, Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara meminta agar tempat ibadah lebih terbuka untuk tempat persinggahan. Seorang pemuda dikenal bernama Arjuna Tamaraya meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan saat berada di masjid di Kota Sibolga, Sumatera Utara, Jumat pekan lalu. 5 orang pelaku telah ditangkap oleh kepolisian Resor Sibolga. Sebelumnya, korban singgah ke masjid untuk beristirahat, namun mendapat larangan dari salah satu pelaku. Melihat korban tetap beristirahat di masjid, korban kemudian dianiaya sejumlah pria hingga menyebabkan meninggal dunia. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sangat menyesalkan terjadinya penganiayaan di tempat ibadah. Bobi mengimbau agar masyarakat bisa lebih bertoleransi kepada warga yang akan singgah atau beristirahat di rumah-rumah ibadah. Tapi sekarang sudah jarang ya, kan sering ada bacaan dilarang tidur di masjid. Ya, saya rasa kalau untuk istirahat, apalagi orang musafir, itu juga di agama kita juga diprioritaskan untuk dibantu. Nah, jadi apa salahnya sih kalau untuk masjid itu boleh dijadikan tempat persinggahan atau tempat peristirahatan. Nah, selagi digunakan juga masih dalam aturan yang baik ya. Saat ini, kepolisian telah menahan pelaku dan akan menjerat pelaku dengan pasal 338 subsidi pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan atau perbuatan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pelajar ciptakan bata ramah lingkungan. Saksikan usai jeda.
Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, di tengah menjamurnya kafe kekinian di sudut kota, ada satu tempat makan sederhana yang justru menawarkan sesuatu yang berbeda. Namanya Warung Pondok Kelapa. Di sini pengunjung bisa menikmati berbagai menu di bawah pohon. Berbeda dengan tempat makan modern yang ramai dengan dekorasi lampu, bunga estetik, atau spot foto yang dirancang untuk media sosial, Warung Pondok Kelapa memilih jalan lain, kesederhanaan, dan keaslian suasana alam. Pengunjung yang datang dapat memilih tempat makan di meja panjang atau lesehan di tikar di bawah pohon kelapa secara langsung. Semilir angin yang berhembus di antara pepohonan kelapa, suara serangga khas pedesaan, dan aroma masakan rumahan yang menggoda selera berpadu menjadi suasana yang menenangkan. Menu andalan warung ini pun sesederhana tempatnya. Seporsi mie sop hangat yang gurih dan air kelapa muda segar menjadi favorit para pengunjung. Uniknya, kelapa yang dipesan langsung dari pohon yang tumbuh di sekitar warung, memberi sensasi alami yang sulit ditemukan di tempat lain. Dan untuk harga yang ditawarkan pun sangat bersahabat, hanya Rp5.000 untuk mie sop dan kelapa muda. Sementara menu lain seperti es teler, gorengan, mie bakso tetap dijual dengan harga terjangkau. Adit, pengunjung dari luar Deli Serdang, mengaku mie sop di Warung Pondok Kelapa ini sangat enak dan cukup murah. Ia sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati liburan dengan makan bersama di sini. Apa sih Bu tanggapannya dengan makan-makanan di sini? Makanannya ya cukup enak, tempatnya nyaman. Jauh-jauh juga sih dari Kebajahe, cuman pengen ngerasain mie sop ini aja. Saya sini. Ini dengan keluarga di sini udah pernah kemarin sebelumnya? Belum, baru ini. Ini sama keluarga. Nah, yang paling menarik apa di sini, Bu? Mie sopnya kayaknya ini. Mie sopnya enak. Enak. Sementara itu, Sandi, pengelola Warung Pondok Kelapa, mengaku membuka usaha warung ini dengan memanfaatkan lokasi yang ada. Di tengah kebun kelapa ini didesain dengan suasana yang sederhana dan harga yang terjangkau. Kayak kita kan terbatas biaya, Bang. Kita nggak ada kursi, kita nggak ada meja, jadi kita inisiatif ngambil lesehan, lebih irit biayanya. Dengan pohon-pohon kelapa ini seperti apa? Dengan pohon kelapa ini memang dari awal sudah ada. Jadi menggunakan peluang ya. Peluang. Dan untuk pohon kelapa ini kira-kira keunikan dari resto ini seperti apa sih? Kita kelapa minumnya dari kelapa sendiri, dan itu rasanya sih jauh lebih beda. Warung Pondok Kelapa bukan hanya tempat untuk mengisi perut, tetapi juga tempat untuk menyegarkan pikiran. Di tengah kebun kelapa yang rindang, pengunjung bisa merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Tanpa kemewahan, tanpa dekorasi berlebihan, hanya makanan sederhana, alam yang asri, dan kebahagiaan yang terasa apa adanya. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, wisata kebun anggur di kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo ramai dikunjungi warga. Selain pemandangan indah, pengunjung juga mendapatkan edukasi tanaman anggur. Berawal dari peristiwa COVID-19 beberapa tahun lalu, petani di lingkar kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mulai mengelola kebun edukasi anggur. Kebun edukasi yang diberi nama Jeep Farm ini merupakan kebun anggur terbesar di Sumatera dengan 10 varietas anggur, menggunakan sistem greenhouse agar hasil dan kualitas meningkat, serta mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan terhindar dari gangguan hama. Para petani juga berhasil mengembangkan varietas anggur di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Seiring perkembangannya, kini kebun edukasi ini menjadi lokasi wisata baru. Pengunjung mengaku senang dapat melihat langsung anggur segar tumbuh di dataran tinggi. Dari Tiga Binangan. Ini kesini ngapain nih, Kak? Nengok buah anggur. Gimana, Kak? Melihat langsung ini, Kak? Iya, cantik kali lah. Perlu dibudidayakan ini. Manis sekali, tadi kucuri satu. Manis sekali. Iya. Seneng nggak, Kak, adanya edukasi tanaman di wilayah Karo nih, Kak? Senang kali lah, Bang. Iya kan, gini nanti kan udah bisa nanti petani-petani yang lain pun diajari kan. Jadi kan menambah income petani. Cocok juga lah, Bang.
Sementara pemilik kebun anggur Cipta Meliala menyampaikan dengan adanya kebun anggur ini dapat kembali memotivasi para petani untuk kembali semangat berkebun pasca bencana di Lingkar Sinabung. COVID yang kemarin, tahun 2019, kita beralih dari usaha buah dan memulainya ke usaha pertanian. Oke, siap. Bang, ini menarik nih Bang, pertanian di sini kita mengembangbiakan anggur yang saat ini kalau kita lihat sedikit tumbuh di dataran tinggi nih Bang, seperti apa nih? Suka dukanya atau seperti apa nih Bang? Sebetulnya anggur ini bagusnya di MDPL 600 sampai 900, tapi kita mencoba kita di MDPL 1300 supaya bisa untuk inovasi, untuk bergerak bidang pertanian, untuk sekaligus untuk memperbaiki ekonomi sekitaran wilayah-wilayah di dataran tinggi, khususnya di daerah Gunung Sinabung. Inovasi baru pertanian ini diharapkan dapat memotivasi petani lain untuk mengembangkan kreativitas mereka sekaligus membuka lokasi wisata baru. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara pelajar di Kota Medan ciptakan karya inovatif berupa batu bata ramah lingkungan. Produk ini diracik dari bahan gabus sintetis dan abu sekam padi. Berawal dari banyaknya limbah gabus sintetis styrofoam, sejumlah pelajar mencoba berinovasi membuat batu bata. Mereka mencoba mencampur styrofoam bekas ayam penyet tersebut dengan abu sekam padi dan sejumlah bahan lain. Setelah bereksperimen beberapa kali, akhirnya mereka mendapatkan hasil sempurna, batu bata ramah lingkungan yang kuat, ringan, dan tahan panas. Tim kreatif yang terdiri dari Raikonen, Fiona Kalista Amada, Syed Muhammad Rifai bin Syed Saiful, Raihana Faiha Azarin, dan Muhammad Ali Haidar Lubis berhasil menyabet Best Award kategori Civil and Construction Technology dalam ajang International Competition on Science, Technology, Engineer, and Mathematics di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 sampai 11 Oktober 2025 yang lalu. Karya tersebut bahkan telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai produk orisinalitas dan nilai ilmiah. Pertama, kami persiapannya selama sebulan dan juga kendala-kendalanya. Pertama ada takarannya yang nggak pas, jadi ada batu batanya yang barusan dibuat langsung hancur gitu-gitu. Itu berapa lama risetnya? Risetnya, kalau pengerjaan produknya kami seminggu, kalau untuk pengerjaan yang seperti PPT dan lain-lain itu 2 mingguan. Selain itu, produk ciptaan pelajar ini juga mengantarkan mereka meraih double gold medal dan special award dalam kompetisi yang diikuti lebih dari 300 peserta dari 8 negara ASEAN. Sementara itu, Kepala Sekolah Dahliana menyampaikan mereka selalu mendukung ide inovasi dan kreativitas siswa seperti penelitian, sains, seni, hingga olahraga. Kita untuk rekrutan untuk bidang penelitian sendiri, kita buat selain klub, ada misalkan pendaftaran kita berikan kepada anak-anak informasi. Kita buat pengumuman besar-besaran untuk anak-anak bisa mendaftar kepada Wakasek kesiswaan, dilanjutkan dengan proses interview, proses akademik, seleksinya, dan juga proses kemampuan bahasa Inggris. Lalu mereka nanti diuji kembali dengan menampilkan ide melalui seminar proposal. Siapa sangka dari selembar styrofoam bekas, sejumlah pelajar mampu melahirkan harapan baru bagi masa depan dengan menciptakan produk bahan bangunan ramah lingkungan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.